Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Andarianti Sofa Andi yang merupakan salah satu mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, jurusan Perbankan Syariah. Baiklah, kembali lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana peran penting perilaku organisasi. Perilaku organisasi berperan penting dalam pemecahan masalah ataupun pengambilan keputusan. Di setiap anggota kemasyarakatan, lingkungan kemasyarakatan maupun organisasi sering terjadinya konflik ataupun masalah. Pemicu hal terjadinya konflik dan masalah itu, yang pertama itu perbedaan pendapat, pandangan maupun tujuan. Hal itulah yang menyebabkan bermanfaat bagi suatu organisasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebelum melakukan pengambilan keputusan, hal yang pertama dilakukan yaitu pengenalan, identifikasi, diagnosis, dan analisis terhadap masalah yang ada. Dengan menguraikan unsur masalah yang dihadapi, lalu mengelompokkan masalah sesuai dengan corak dan sifatnya masing-masing, serta memperkirakan faktor penyebab masalah dan konflik tersebut. Selanjutnya itu yaitu tahap alternatif, di mana pengembangan alternatif ini digunakan untuk menganalisis, menemukan informasi mengenai berbagai macam bentuk masalah yang kita hadapi. Tahap selanjutnya yaitu evaluasi dan penilaian, di mana tahap ini yaitu memperkirakan konsekuensi atau risiko apa yang akan timbul. Yang terakhir yaitu proses pengambilan keputusan, yaitu implementasi keputusan tentang pelaksanaan dari alternatif yang dipilih sebagai dasar tindak lanjut bagi organisasi. Yang kedua yaitu peran perilaku organisasi dalam membantu cara berkomunikasi. Di dalam suatu organisasi, kita memiliki cara-cara tersendiri untuk berkomunikasi antar pegawai eksternal maupun internal. Dalam berkomunikasi, di sebuah organisasi perlunya berperilaku sesuai dengan tata cara dan kaidah yang ada. Peran komunikasi dalam sebuah organisasi sangat penting karena akan membantu terjadinya hubungan yang baik serta koordinasi yang baik antar sesama anggota di dalam organisasi. Selain itu, komunikasi juga memberikan dampak pada peningkatan motivasi kerja dari setiap anggota. Yang ketiga, perilaku organisasi dalam mengatasi stres. Langkah awal yaitu kita harus meningkatkan komunikasi yang efektif antara manajer dan karyawan, sehingga jelas tugas dan tanggung jawab antara keduanya. Lalu yang kedua, sistem penilaian dan ganjaran harus efektif. Lalu, meningkatkan partisipasi terhadap proses pengambilan keputusan agar semua pihak mempunyai kesempatan mengeluarkan pendapat, mengembangkan pikiran dan ide atau gagasan yang mereka punya. Lalu yang keempat, memperkaya tugas kepada karyawan agar mereka tuh bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan tugasnya masing-masing, sehingga dapat mengurangi stres yang ada dalam diri mereka. Lalu yang terakhir yaitu mengembangkan keterampilan kepribadian dalam pekerjaan. Merupakan salah satu cara untuk mengelola stres kerja di dalam organisasi. Melakukan latihan-latihan serta pengembangan diri, baik kepribadian maupun fisik mental, untuk diri sendiri dan organisasi, baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang keempat, perilaku organisasi mengarahkan sikap dalam menghadapi konflik. Cara yang pertama yaitu penghindaran atau penarikan diri. Metode ini digunakan seolah-olah manajer tidak memperhatikan konflik yang ada atau mereka acuh tak acuh, dan mengadakan interaksi terbatas antara manajer dan karyawan. Metode yang kedua yaitu dengan memecah dan menyebar. Lalu yang ketiga, penyesuaian diri untuk menempatkan kepentingan pihak lain di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Yang keempat, mendesain kembali birokrasi dan organisasi dengan merancang kembali struktur organisasi agar mengurangi konflik. Yang kelima, perundingan antara sumber daya manusia yang ada, baik manajer, atasan maupun karyawan. Yang keenam, konfrontasi dan kolaborasi mengenai bagaimana menghadapi konflik yang ada. Lalu yang ketujuh, perlunya edukasi bahwa pentingnya kebersamaan dan kekompakan antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya agar organisasi berjalan dengan baik dan tujuan yang ingin dicapai dapat dicapai dengan baik. Demikianlah pemaparan sedikit materi yang saya berikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.